Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Oke, mari kita lanjutkan dalam video pembelajaran hari ini. Kita mau belajar apa sih? Ya, hari ini kita akan belajar tentang budi pekerti yang bertema perilaku sopan santun. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu perilaku sopan santun. Tapi di sini Mister mau mengajak kalian kembali mengingat-ingat materi perilaku sopan santun. Apakah itu sopan santun? Sopan santun adalah kebiasaan perilaku ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan di dalam situasi kondisi apapun. Jadi, sopan santun merupakan kategori perilaku atau kebiasaan ramah. Bisa saja kebiasaan itu nggak hanya ramah, tapi yang tidak ramah. Maka dari itu kita pelajari apa sih manfaat dan contoh-contoh perilaku sopan santun. Ya, di mana saja kita harus bersikap sopan santun. Nah, pertanyaan di mana saja itu menanyakan tentang tempat. Nah, di sini Mister mengajak kalian mengamati contoh sopan santun yang ada pada layar. Ini gambar apa? Ya, betul, gambar rumah. Berarti kita akan mempelajari contoh sopan santun yang ada di rumah. 1. Tidak berbicara kasar kepada orang tua. Jadi sikap sopan dan santun di rumah yang pertama itu tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Pada orang tua kita tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh suaranya keras-keras. Jadi pelan-pelan saja atau lemah lembut saja. Itu sudah mencerminkan sikap sopan. 2. Tidak memaksa orang tua untuk menuruti yang kita inginkan. Jadi di rumah kita tidak boleh memaksa orang tua kita untuk menuruti semua kemauan kita. Contoh, kita mau jajan. Papa, saya mau jajan itu. Nah, sedangkan papa kita mungkin saja belum mendapatkan berkat atau belum mendapatkan rezeki yang lebih. Di situ kita tidak boleh memaksa. 3. Mematuhi nasihat orang tua. Mematuhi di sini maksudnya kita menjadi anak yang dengar-dengaran. Karena nasihat orang tua itu penting. Biasanya nasihat itu selalu mengarahkan kita ke jalan yang baik. 4. Tidak memotong pembicaraan orang tua berbicara. Ya, saat orang tua sedang berbicara dengan orang lain, kita tidak boleh menyelanya atau memotongnya. 5. Berpamitan saat akan keluar. Keluar mana? Ya, ini kan keluar rumah temanya. Jadi, saat berpamitan saat kita keluar rumah mau ke sekolah atau mau main, kita harus berpamitan. Supaya apa? Supaya orang tua kita tahu kalau kita itu berada di luar. Oke, selanjutnya contoh sopan santun yang ada dalam kegiatan sehari-hari kita. Maksudnya adalah yang ada dalam lingkungan. Pertama, menghormati orang tua yang lebih tua. Jadi,
bukan orang tua kita saja, orang lain yang lebih tua kita juga harus hormati. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. Nah, untuk menerima sesuatu kita biasakan menggunakan tangan kanan ya. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Takabur apa? Takabur sejenis atau sama dengan sombong. Keempat, tidak meludah di sembarangan tempat. Nah, meludah, membuang sampah, itu kita tidak boleh sembarangan. Karena itu merupakan contoh sikap tidak santun, tidak sopan. Lanjut, tidak menyela pembicaraan orang tua. Nah, itu tadi seperti kegiatan sama di rumah. 6. Berpakaian dengan sopan dan santun. Ketika kita berada di luar, gak mungkin dong kita pakai cuma celana dalam doang atau hanya memakai pakaian dalam saja. Itu namanya tidak sopan. Pakaian dalam hanya dipakai melapisi pakaian luar. Di sini dalam sikap sopan santun ada beberapa kata yang mencerminkan sikap sopan. Di sini Bapak punya contoh, 3 contoh kata. Yang pertama kata maaf, tolong, terima kasih. Nah, kata maaf diucapkan ketika kalian melakukan kesalahan. Jadi, lebih baik meminta maaf daripada berbohong. Mengakui kesalahan daripada berbohong. Contoh, maaf buku kamu tercoret. Kemudian kata tolong. Kata tolong digunakan ketika kalian tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu. Pasti kalian membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya, Rudi, tolong ambilkan buku saya. Dan yang terakhir, terima kasih. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, biasakan menerima sesuatu dengan tangan kanan dan selalu mengucapkan terima kasih. Contoh, terima kasih sudah diambilkan bukuku. Kita lanjut. Apa sih manfaat sopan santun? Nah, dalam hal ini Bapak menjelaskan dalam ruang lingkup bermasyarakat. Manfaatnya pertama, disenangi orang banyak. Pasti kita disenangi orang banyak karena perilaku kita sopan dan santun. Kedua, dapat memupuk persaudaraan dan pertemanan. Sikap sopan santun, apa yang memupuk pertemanan dan persaudaraan? Ya, betul. Tidak memilih-milih teman atau membeda-bedakan teman. Itu dapat memupuk persaudaraan dan pertemanan. Ketiga, menjaga kerukunan dengan orang yang ada di sekitar kita. Sudah pasti kalau kita tidak memilih-milih atau membeda-bedakan teman, kita pasti hidup rukun dengan orang yang ada di sekitar kita. Oke, sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Dan don't forget, please subscribe ya. Kalau kalian punya hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen. Dan subscribe. Oke, dadah.